Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Pertiwi, NIM 180205075, kelas 18A2 dari Prodi D3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang deformitas dan abnormalitas kromosom untuk memenuhi mata kuliah anatomi fisiologi dan patofisiologi sistem genitourinaria dan reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Rizkiah Deli Arini MSI. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe kongenital abnormalitas. Untuk yang pertama yaitu meningkole, adalah selaput otak yang menonjol keluar pada salah satu sel tengkorak. Menonjolnya berbentuk kista. Penyebabnya adalah faktor yang melibatkan banyak gen. Untuk selanjutnya, banyak sekali penelitian yang mengungkapkan bahwa sekitar 70% kasus meningkole dapat dicegah dengan suplementasi asam folat, sehingga dalam didefinisikan asam folat dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam terorganisasinya meningkole. Untuk yang selanjutnya yaitu encephalokole, yaitu suatu kelainan tabung syaraf yang ditandai dengan adanya penonjolan mening selaput otak dan otak yang berbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Penyebabnya adalah kegagalan penutupan tabung syaraf selama perkembangan janin. Untuk yang gejalanya adalah hidrosefalus, kelumpuhan keempat anggota gerak. Selanjutnya, beberapa anak memiliki kecerdasan yang normal. Encephalokole seringkali disertai dengan kelainan asam folat atau kelainan otak lainnya. Infeksi, faktor usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua. Untuk yang ketiga yaitu hidrosefalus. Hidrosefalus adalah suatu penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran di dalam otak. Gangguan itu menyebabkan cairan tersebut bertambah banyak. Selanjutnya akan menekan jaringan otak sekitarnya, khususnya pusat-pusat yang vital. Penyebabnya adalah obstruksi, penyempitan, dan penyumbatan. Kebanyakan hidrosefalus kongenital adalah hidrosefalus primer idiopatik. Belum jelas penyebabnya disebabkan tumor. Untuk yang selanjutnya adalah fimosis, merupakan pengerutan atau penciutan kulit di dalam penis. Merupakan suatu keadaan normal yang sering ditemukan pada bayi baru lahir atau anak kecil dan biasanya pada masa pubertas akan menghilang dengan sendirinya. Fimosis pada bayi laki-laki baru lahir terjadi karena di antara kutub penis tidak berkembang dengan baik. Untuk selanjutnya adalah hipospadia, adalah suatu kelainan bawaan pada anak yang sering ditemukan dan mudah didiagnosis, di mana uretra tidak berada pada posisi yang normal. Operasi dapat memperbaiki bentuk penis. Penyebabnya terhambatnya kerja hormon testosteron sehingga pertumbuhan penis terganggu. Untuk selanjutnya yaitu disturbance of metabolic and endocrine. Kondisi genetik yang ditandai dengan adanya kelainan dalam proses metabolik. Etiologinya adalah untuk yang pertama bisa berhubungan dengan terputusnya sistesis atau katabolisme molekul kompleks, bisa berhubungan dengan gangguan sekuen urutan metabolis yang menyebabkan akumulasi senyawa tostit. Untuk yang ketiga bisa berhubungan dengan definisi produk atau penggunaan energi. Contohnya adalah glukotosemia, gangguan penyimpanan glikogen kuku kuning. Untuk selanjutnya yaitu gangguan glandula suprarenalis. Untuk etiologinya yaitu defek diturunkan pada enzim sintesis kostitoral, gangguan sekresi kostitosol yang berakibat hipersekresi, gangguan ATCH adrenokortikotropik, dan hiperplasia, peningkatan jumlah sel pada organ secara abnormal, korteks adrenal sehingga menyebabkan kelebihan produksi androgen. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Cushing syndrome, yaitu gangguan adrenal yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kostitosol dalam aliran darah. Untuk yang kedua, addiction, produksi hormon adrenal yang tidak mencukupi menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar adrenal.
Untuk selanjutnya, yaitu salah satu jenis kelainan genetik yang umumnya merupakan penyebab dwarfism, yaitu kerdil yang gangguan pertumbuhannya tulang tidak memiliki tulang rawan. Tinggi dewasanya rata-rata hanya 131 cm untuk pria dan 123 cm untuk wanita. Perbandingan banyaknya penderita achondroplasia adalah 1 setiap 25.000 kelahiran bayi. Penyebabnya adalah gangguan hormon pertumbuhan 20% diwariskan oleh orang tua, gen-gen yang tidak normal. Untuk selanjutnya yaitu sel puca, stem cell. Sel yang tidak atau belum terspesialisasi berpotensi untuk berkembang menjadi beberapa jenis sel. Sel spesifik berbentuk berbagai jaringan tubuh. Karakteristiknya adalah diferensiasi, kemampuan untuk diferensiasi menjadi sel lain yang spesifik. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang deformitas dan abnormalitas kromosom. Pertama adalah kromosom definition, adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel. Kromosom terdiri dari dua bagian, yaitu kromosom terdiri atas sentromer yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat. Untuk yang kedua, lengan kromosom yang mengandung kromonen benang-benang DNA berjumlah 2 buah pasang. Untuk selanjutnya, determinasi seks, penentuan jenis kelamin pada manusia juga ditemukan oleh kromosom X dan Y. Jumlah kromosom manusia ada yang khas, yaitu 46 buah, 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang autosoma dan 1 pasang gonosoma. Maka formula kromosom manusia adalah 1. Untuk laki-laki adalah 46 XY atau dapat ditulis dengan 44 plus XY. Untuk wanita adalah 46 XX atau dapat ditulis juga 44 plus XX. Rasio untuk dapat memperoleh anak laki-laki atau anak perempuan yaitu sama, yaitu 50% atau 0,25. Terdiri dari dua pita yang saling terpilih, yaitu DNA. DNA tersusun dari banyak sekali nukleotida. Jika DNA melakukan transkripsi, berbentuknya adalah siklus standar atau ssDNA. Satu nukleotida terdiri dari suatu molekul gula. Dalam hal ini adalah deoksiribosa, satu molekul fosfat, satu molekul basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari dua jenis, yaitu purin, adenin, guanin, pirimidin, timin, sitosis, dan urasin. Untuk yang selanjutnya adalah gen mutation. Mutation gen basa DNA terjadi akibat perubahan susunan berdasarkan dari DNA. Mutation gen pada hemoglobin, anemia sel sabit, sickle cell anemia. Normal HbA pada penderita anemia sel sabit, HbS bentuk sel eritrositnya seperti sabit. Untuk yang kedua yaitu thalassemia. Umur eritrosit pendek, kurang lebih 120 hari. Untuk selanjutnya adalah kromosom mutation, dapat terjadi berupa kelainan jumlah kromosom, kelainan struktur kromosom. Untuk selanjutnya adalah abnormalitas of kromosom total. Poliploidy euploid, terjadi perubahan pada seluruh kromosom diberi akhir ploidy. Aneuploidy, terjadi perubahan pada sebagian pasang kromosom saja diberi akhiran soma atau somi. Untuk yang kedua adalah sindrom. Definisi sindrom sendiri adalah ada sindrom Patau, sindrom Edwards, sindrom Down, dan beberapa lainnya. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang autosoma kromosom total abnormalitas. Yang pertama sindrom Patau 1960, genotipnya adalah 47XX plus XY sama dengan 13, umurnya kurang dari 3 bulan. Sindrom Edwards 1960, genotipnya adalah 47 XX per XY plus 18, umurnya kurang dari 6 bulan. Sindrom Down 1844, dulu disebut monokloid, muka pipih, jarak kedua mata reaktif jauh, semi-shredded, hanya satu garis pada telapak tangan. Genotipnya adalah 47 XX per XY plus 21. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definition of syndrome Down, yaitu sindrom Down primer trisoma 21, genotipnya adalah 47XX per XY plus 21, frekuensinya adalah 92/5.
atau 92,5% dilahirkan dari ibu berumur lebih dari 35 tahun ditemukan satu orang dalam keluarga tidak diwariskan. Sindrom Down sekunder, yaitu genotipnya adalah 46XX per XY, 21 14 per 15 diwariskan dilahirkan dari ibu muda kurang 30 tahun. Biasanya ditemukan lebih dari satu anak. Untuk yang ketiga adalah sindrom tersier mozaik, ditemukan jumlah kromosom 47, penyebabnya adalah belum jelas. Untuk selanjutnya adalah definition of syndrome Down. Untuk yang selanjutnya gonosoma kromosom abnormalitas, yaitu sindrom Turner 45XO wanita, tinggi badan 120 cm untuk orang dewasa. Kemudian sindrom Klinefelter adalah 47XXY, fenotip pria steril karena azoospermia, akibatnya destruktif pada gamet ibu atau ayah. Untuk yang ketiga adalah sindrom triple 47XX, wanita super, alat kelainan dalam payudara tidak berkembang dan ia sendiri mendalam atau gangguan mental. Untuk yang keempat adalah sindrom diplo, yaitu Z 47XYY, pria sikap sosial atau antisosial. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang diwariskan secara autosomal dominan, yaitu untuk yang pertama polidaktil, banyak jari, dentinogenesis, tulang gigi tidak keras. Untuk yang ketiga retinal aplasia buta dari lahir. Untuk yang keempat adalah katarak. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan autosomal. Kelainan numerik jumlah bertambahnya atau berkurangnya suatu atau dua buah kromosom, aneuploid trisomi. Bertambahnya satu kromosom menjadi 47 kromosom. Kromosom yaitu pewarisan non-adjection. Kemudian translokasi. Penulisan kelainan kromosom poliploidi dapat terjadi pada sel-sel kanker. Untuk selanjutnya adalah thalassemia, yaitu merupakan penyakit genetik keturunan PKG karena tidak adanya sintesis Hb. Untuk selanjutnya disebabkan oleh gen resesif automal akibat adanya mutasi DNA pada gen globin. Untuk yang kedua adalah Huntington disease, merupakan penyakit genetik autosomal dominan terjadi neurodegeneratif pada sel saraf. Selanjutnya adalah hemofilia, yaitu akibat adanya mutasi single pada kromosom X. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan gonosoma, yaitu terjadi karena aneuploided kromosom. Kelainannya adalah XXY, XXXY Klinefelter, yaitu gambaran klinisnya seperti retardasi mental, konstitusi kromosom seks. Untuk yang selanjutnya adalah XO, yaitu sindromnya adalah Turner, kelainannya adalah organ seksual pada wanita. Untuk selanjutnya adalah XX atau XY, pseudo hypermothyroid, yaitu sindrom feminisasi atau laki-laki, sindrom adenogenital yaitu wanita. Untuk yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang translokasi dan delesi kromosom, yaitu untuk yang pertama adalah translokasi, pertukaran segmen antar kromosom non-hemoglobin, yaitu contohnya translokasi kromosom 15 dan 21, 45XX min 15 min 21 plus T 15Q 21Q. Untuk yang kedua adalah delesi, hilangnya segmen dari sebuah kromosom. Contohnya adalah delesi pada lengan pendek kromosom kelima. Untuk selanjutnya pada penyakit leukemia hepatobiliar terjadi delesi pada kromosom 22. Untuk selanjutnya yaitu kelainan struktur. Yang pertama adalah delesi, mutasi pada kromosom di mana sebagian dari gen pada kromosom hilang. Kedua yaitu duplikasi, bergandanya kromosom akibat pemindahan silang. Untuk yang ketiga adalah translokasi, pertukaran gen antar dua kromosom yang tidak hemoglobin sehingga mengakibatkan perubahan urutan gen pada kromosom. Untuk yang keempat adalah dicentric ditch, kromosom yang punya dua sentromer. Untuk yang kelima adalah insersi, yaitu penambahan satu atau lebih pasang nukleotida pada suatu gen. Untuk yang keenam adalah inversi, perubahan lokus gen terbalik. Untuk yang ketujuh adalah insokromosom, karena kromosom yang hilang salah satu lengkap karenanya. Untuk yang kedelapan adalah kromosom cincin atau ring. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom Cri-du-Chat, yaitu delesi.
lengan pendek kromosom, sering menimbulkan kematian bayi. Insiden relatif jarang, yaitu 1/50.000 kelahiran. Fenotipnya adalah mulut kecil, mikropali, monoclefage, dapat hidup mencapai dewasa. Yang kedua adalah sindrom de Groot, yaitu 18p-min. De Groot 1963, yaitu delesi de novo, lengan pendek kromosom 18. Untuk yang ketiga adalah sindrom de Groot 18q-min, yaitu delesi de novo, lengan panjang kromosom 18, yaitu fenotipnya berat lahir normal. Untuk yang keempat adalah sindrom ring kromosom, yaitu 18R, yaitu kromosom membentuk cincin ring 18R. Fenotipnya adalah berat lahir normal, low ZR. Untuk yang kelima adalah sindrom azoospermia.